Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta-Bogor ini mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Kepanikan warga pun tak terelakkan. Bahkan sejumlah orang pun terjatuh. Petugas keamanan pun bergerak cepat menolong warga yang jatuh. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Eskalator ini kini diberhentikan sementara agar tidak terjadi insiden yang terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi serahkan 5 bayi ke panti sosial Cipayung, Jakarta Timur. Bayi-bayi ini berusia 3 tahun hingga di bawah 1 tahun. Bayi yang menjadi korban penjualan manusia ini dalam kondisi sehat. Saat ini petugas kepolisian sektor Tambora masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pelaku. Sudah diserahkan ke Dinas Sosial di Cipayung biar penanganannya lebih baik. Tapi dipastikan kondisinya sehat gitu Bang? Alhamdulillah kondisinya sehat. Sebelumnya aparat kepolisian menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi. Dari rekaman video amatir yang beredar di lokasi ini adalah sejumlah bayi dan sejumlah orang dewasa yang diduga menjadi pelaku perdagangan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Kampung Pager Gunung, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di sebuah warung perabotan. Bayi ditemukan dalam keadaan sehat, lengkap menggunakan baju dan popok. Diperkirakan bayi malang ini baru beberapa hari dilahirkan. Sebelumnya, warung didatangi seorang wanita bercadar dan seorang pria bermasker yang berpura-pura membeli barang kemudian pergi meninggalkan bayi ketika menunggu uang kembalian. Oh, belanja dulu. Pura-pura Beli sendal. Iya, pura-pura beli sendal. Tadi juga sempat ada yang beli bensin kan. Terus katanya kamu mau nyoba mau apa, tiba-tiba disimpan di sana. Oh, bayinya simpan dulu. Iya. Kan mama mau apa? Kembalian uang. Sini. Tiba-tiba si bayi orangnya itu udah gak ada. Kini bayi tersebut berada di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pelaku pembuang bayi masih diburu polisi. Apakah temuan bayi itu mutlak temuan yang dibuang ataukah ada unsur lain dengan temuan tersebut? Makanya kami melakukan penyelidikan dengan tempo 2 jam kami mencari informasi dan mengarah ke seseorang yang diduga orang tua dari bayi tersebut. Di Purwakarta, Jawa Barat, polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menangkap perempuan berusia 18 tahun yang terbukti membuang dan membunuh bayinya setelah dilahirkan. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun pasca melahirkan. Setelah kondisi pelaku membaik, polisi langsung mengamankan pelaku. Kasus ini terbongkar dari surat undangan yang ada di dalam tas hitam bersama jasad bayi. Di dalam undangan tertulis nama pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku dirinya hamil di luar nikah karena malu dia memutuskan untuk membuang bayinya. Sebelum membuang bayinya, pelaku tega membunuh bayinya hingga tewas. Kemudian yang bersangkutan menyembunyikan kehamilannya kepada keluarga. Nah, pada saat sudah tiba waktu melahirkan sendiri di rumahnya, kemudian karena panik yang bersangkutan membungkus bayi yang baru lahir dengan sebuah spray dan dimasukkan ke dalam tas. Nah, karena bayi ini menangis, baru lahir menangis, makanya pelaku menyumpal mulut bayi dengan tisu supaya tidak ada suara.
Sebelumnya ditemukan jasad bayi terbungkus tas hitam di belakang rumah warga di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada 15 Januari 2024 lalu. Warga menemukan langsung melaporkan ke polisi setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Artis sekaligus orang tua pelaku perundungan Vincent Rompis selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga yang lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak keluar sekolah atau gimana? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus Kul Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah, sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan membuat laporan polisi terkait cucunya yang menjadi korban perundungan di TK Binus Serpong, Tangerang, Banten. Aksi perundungan yang terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini membuat cucunya tak mau lagi sekolah karena trauma. Tak hanya itu, cucunya berusia 5 tahun kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah. Keluarga korban pun menyayangkan pihak sekolah yang tak peduli terkait seringnya aksi perundungan. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Ayo kita, ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempelin, cuma ditepak begitu aja. Nah itu sekali. Terus waktu pergi juga outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Kini keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke psikiater. Hasilnya, korban mengalami trauma mendalam dan harus diberikan penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. RFK, seorang siswa disabilitas kelas 7 SMPN 3 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta harus dirawat di RSUD Wonosari usai berkelahi dengan teman sekolahnya yang juga penyandang disabilitas. Perkelahian ini diduga akibat saling ejek panggilan nama orang tua. Akibat perkelahian ini RFK patah jari sementara temannya mengalami luka memar di bagian kepala. Pihak sekolah mengaku kejadian perkelahian terjadi di jam istirahat sekolah. Pihak sekolah juga mengaku telah melakukan pendampingan kepada kedua siswa yang terlibat perkelahian. Guru BK kami melakukan pendampingan psikologis untuk si Robin maupun untuk si Rahmat. Yang berikutnya kami melaporkan juga ke Kepala Dinas Kebiasaan tadi, terusnya kami siapkan. Kami melakukan tentang kronologis kejadian ini. Pihak sekolah juga akan menjembatani antara orang tua wali murid agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi antara Banser dan jemaah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sejumlah anggota Ormas Banser mendatangi Masjid As-Salam di Perumahan Purimas Gunung Anyar, Surabaya dan menghentikan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Penghentian paksa ini memancing emosi jemaah peserta pengajian hingga terjadi adu mulut.
Aksi saling dorong dan adu pukul antara jemaah peserta pengajian dengan Banser pun tidak terhindarkan. Banser membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah karena menganggap pengajian berisi ujaran kebencian. Secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Akibat kejadian tersebut, panitia akhirnya menghentikan dan membatalkan kegiatan pengajian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya, sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua, tentu tujuan dari pra peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.
kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat, yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan, tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran
dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum merespon wacana hak angket DPR yang disuarakan oleh banyak pihak. Komisioner KPU Idam Holik menyebut, semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Sementara itu, terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-undang pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu. Sebelumnya desakan menggunakan hak angket terhadap penyelenggara pemilu mencuat, terutama dari PDIP Perjuangan dan Parpol Koalisi Perubahan. Hak angket digunakan untuk menginvestigasi dugaan kecurangan yang dilakukan selama pemilu 2024 berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Setelah Bandung, audisi Miss Indonesia 2024 digelar di kota Semarang. Digelar selama 2 hari, audisi diikuti para peserta yang sebagian besar mahasiswi dan memiliki latar belakang modeling. Rangkaian audisi dijalani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, wawancara hingga foto spot yang digelar di Hotel Grandika, Semarang.
bagi saya jadi Miss Indonesia tuh sangat membanggakan nama Indonesia ya, terutama pada wanita. Karena dengan adanya Miss Indonesia, harkat dan martabat wanita tuh lebih tinggi. Super deg-degan, tapi saya juga excited. Karena ini pertama kali saya mengikuti Miss Indonesia, habis Miss Indonesia, maka saya merasa sangat senang dan bangga. Untuk menjadi bagian dalam ajang bergengsi audisi Miss Indonesia 2024, para peserta akan menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Kita masih cari tetap dengan 4 poin utama, manner, impresif, smart, dan social. Kemudian selain itu juga cantik dan berwawasan luas itu harus ada, serta juga memiliki bakat yang menarik ya, dan bisa di showing gitu. Selesai dari kota Semarang, ajang Miss Indonesia 2024 akan menggelar audisinya di kota Surabaya, dilanjutkan kota Yogyakarta dan berakhir di Jakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Tim yang dipimpin oleh Presidium Mercy Dr. Arif Rahman meninjau langsung kondisi gudang dan kesiapan berbagai barang bantuan yang akan dikirimkan ke jalur Gaza. Gudang milik Medics Worldwide di Kairo, Mesir ini merupakan tempat mengumpulkan berbagai bantuan medis dan kemanusiaan untuk warga Palestina. Medics Worldwide adalah mitra lokal Mercy yang menampung bantuan rakyat Indonesia seperti obat-obatan, alat kesehatan, makanan, dan lainnya sebelum disalurkan. Dr. Arif berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tetap peduli terhadap nasib bangsa Palestina yang dijajah Zionis Israel. Maka ini semua akan dimasukkan ke dalam truk untuk kemudian berangkat menuju ke jalur Gaza. Jadi kita bisa lihat situasi bagaimana penuhnya barang-barang yang bisa untuk kemudian diberangkatkan ke sana. Jadi kami berterima kasih terhadap bantuan yang sudah diberikan oleh saudara-saudara semuanya untuk membantu. Tim medis langsung merespons setelah mendapat laporan adanya serangan udara yang menimpa sejumlah rumah di kota Rafah, Gaza Selatan. Upaya penyelamatan diprioritaskan bagi korban terluka dan masih bernafas. Di antara rumah-rumah yang hancur rata dengan tanah, warga berupaya menggali reruntuhan dengan alat seadanya. Warga dan petugas beruntung bisa menyelamatkan seorang balita di antara reruntuhan. Dalam upaya penyelamatan ini, warga juga berhasil mengevakuasi satu jenazah di antara reruntuhan. Belum ada keterangan resmi dari otoritas setempat mengenai jumlah korban tewas maupun terluka dalam serangan di Rafah Rabu malam. Sementara di Deir al-Balah, kota Gaza, 97 orang dilaporkan tewas dan 132 terluka akibat serangan udara Israel dalam 24 jam terakhir. Selain di Deir al-Balah, 20 orang lain di wilayah Al-Zaitun di Tenggara Gaza juga dilaporkan tewas dan belasan lainnya terluka. Serangan udara di pusat Gaza juga menyasar sejumlah kamp pengungsian, seperti di Nusairat, Burej, dan Magazi, hingga mengakibatkan 10 korban tewas. Sejauh ini Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sudah lebih dari 29.000 warga Gaza tewas. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas merilis video saat para pejuangnya terlibat pertempuran dengan tentara Zionis Israel di permukiman Al-Zaitun di timur kota Gaza. Selain menghancurkan kendaraan lapis baja Israel, penembak jitu Hamas juga menargetkan tentara Zionis Israel yang bersembunyi di dalam gedung. Tidak diketahui berapa jumlah korban tewas maupun luka dalam perang gerilya yang dilancarkan para pejuang Hamas di jalur Gaza. Perang yang dilancarkan para pejuang Hamas menargetkan angkatan darat Zionis Israel yang hingga kini masih menduduki Gaza Utara dan pusat Gaza. Sementara di tepi barat, 3 pemuda Palestina ditembak mati di jalan bebas hambatan setelah mereka dilaporkan menyerang warga Israel secara acak. Akibat penyerangan bersenjata ini, 8 warga Israel dilaporkan terluka dan kritis. Serangan terjadi Kamis pagi saat para pemuda Palestina melepaskan tembakan ke arah mobil-mobil yang sedang menunggu di pos pemeriksaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa LTV? Berjumpa lagi dengan saya Ananta Zahra dari program LTV. Dan hari ini kami sudah mendatangkan narasumber dari Koordinator Widya Iswara, yaitu Bapak Haji Sudarmono LCMSY. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya ya, sehat lahir batin. Mudah-mudahan sehat juga ekonomi kita ya, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, yang kita programkan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak karena sudah terpilih menjadi Koordinator Widya Iswara dengan perolehan suara terbanyak ya Pak? Iya. Alhamdulillah tentunya saya pribadi merasa berat ya, karena ini amanat, dan amanat ini kan pernah Allah SWT tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka semuanya menolak. Tapi kemudian Allah tawarkan kepada manusia, manusia menerima amanat itu. Ini mungkin karena konsekuensinya sebagai khalifah ya di muka bumi yang berkewajiban untuk memakmurkan bumi. Tapi apa boleh buat, mungkin ini takdir ya, kawan-kawan menghendaki seperti itu, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan tentunya dan dukungan semua pihak, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah bisa selesai dengan baik nanti insya Allah ya. Dan selamat ini bukan untuk saya tapi untuk semua kita, baik di Widya Iswara maupun di keluarga besar di Balai Diklat Keagamaan Palembang, dan mohon doanya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif dan bisa bekerja sama dengan pimpinan kita ya dan seluruh pegawai kita. Dan semoga amanah dalam menjalankan tugasnya ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan amanah, dan memang berat tadi seperti yang saya bilang tadi, tapi harus kita lakukan dan harus kita upayakan karena manusia diberikan ikhtiar oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan ujian ini bisa memberikan pembelajaran kepada kita dan sekaligus menjadi amal ya, menjadi amal bagi kita untuk insya Allah di akhirat nanti kita bisa meraih ataupun menikmati amal itu harapan kita. Dan langsung saja Pak ke pertanyaan yang pertama, bagaimana kesibukan Bapak setelah dinobatkan sebagai Koordinator Widya Iswara yang terpilih di periode tahun 2024 sampai tahun 2025 di Balai Diklat Keagamaan Palembang? Baiklah, untuk kesibukan seperti biasa ya, menjalankan tugas pokok kita, fungsi dan tugas pokok kita sebagai Widya Iswara, di mana ada kewajiban menyiapkan bahan ajar, bahan tayang, kemudian RBPMP dan seterusnya. Kemudian di samping itu hari-hari ini juga kita disibukkan dengan karena di akhir tahun membuat SKP, laporan pada aplikasi e-kinerja, dan juga mensinkronisasi ya perpajakan ya yang ada nomor pajak NPWP dengan 16 digit yang ada di NIK ataupun di nomor KK kita. Mungkin itu sebagai kesibukan-kesibukan tambahan ya di akhir tahun ini. Mudah-mudahan itu semua berjalan lancar, dan ditambah juga mungkin dengan kesibukan-kesibukan lain karena kita sebagai makhluk sosial ada kewajiban di tengah-tengah masyarakat, misalkan hari ini hari Jumat memberikan khutbah Jumat, kemudian menyelesaikan bacaan-bacaan kita mungkin baik Quran maupun hadis yang tentunya baik itu berupa habluminallah, hubungan kita kepada Allah, maupun habluminan nas, hubungan kita kepada sesama kita ya, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Yang pertama dalam rangka mengabdi, yang kedua dalam rangka memakmurkan dan menebar kebaikan. Demikian. Pertanyaan kedua, menurut Bapak bagaimana kinerja Widya Iswara sampai saat ini? Apa yang harus menjadi evaluasi dan apa yang harus dipertahankan di ruang lingkup Widya Iswara di BDK Palembang? Ya, untuk kinerja ya Widya Iswara alhamdulillah sudah baik, karena buktinya
alhamdulillah BDK kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa dan juga sudah melakukan pembenahan baik secara fisik maupun non fisik ya, material maupun imaterial sudah sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi suatu yang kelihatan hasil dari selama ini, dan keberhasilan itu tentunya berdasarkan kinerja daripada kepala balai, kepala TU dan yang lainnya ya, pendukung-pendukung lainnya, dan salah satunya termasuk juga Widya Iswara di situ. Jadi keberhasilan selama ini perlu ditingkatkan lagi dan dipertahankan yang baik sambil berinovasi. Di samping itu juga Widya Iswara alhamdulillah ada yang luar biasa ya, bukan saja di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional juga ada yang menjadi instruktur nasional dan seterusnya. Ini menjadi kebanggaan kita semua atas nama atas nama kerja kolektif begitu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa di Widya Iswara sendiri sudah melaksanakan program-program yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Alhamdulillah bukan saja yang pokok tapi juga yang tambahan-tambahan di akhir tahun, beberapa PDWK yang sebagai tambahan kemarin alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi juga dari stakeholder yang ada, termasuk juga para peserta yang menganggap hal tersebut memberikan manfaat yang luas bagi mereka. Dan tadi ada pertanyaan apa yang perlu ditingkatkan ya. Tentunya banyak hal ya yang perlu ditingkatkan karena kita sebagai manusia biasa tidak akan sempurna dengan sendirinya, tetapi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan yang lain sembari kita dalam potensi diri kita juga kita harus bisa meningkatkan diri. Karena belajar itu kan tidak hanya di bangku kuliah, tetapi kita diperintahkan belajar sepanjang masa. Sebagaimana sabda Rasulullah, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntunlah ilmu dari ayunan, dari buayan. Kalau sekarang saya sudah hampir nggak pernah lihat lagi ayunan itu ya, jarang ya. Tapi begitu perintahnya sejak lahir, kita diperintahkan untuk belajar sampai kita meninggal, dan itu salah satu motivasi saya juga untuk melakukan S3. Dan banyak teman-teman kita yang juga di Widya Iswara tahun ini kuliah S3 dalam rangka tadi meningkatkan kompetensi, karena yang paling pokok kan latar belakang pendidikan ya, yang paling pokok ya. Ada juga saudara-saudara kita, misalkan di situ ada Pak D. Ridwan yang daftar dan sekarang sedang kuliah. Kemudian Pak Dedi Darmawan, Pak Musaddad yang insya Allah tahun ini juga akan menjalani tugas belajar. Kemudian Pak Aan ya, Ustadz Abdu dan seterusnya. Ditambah lagi yang sebelum-sebelumnya sudah melaksanakan S3. Artinya punya kesadaran untuk meningkatkan diri dan ditambah lagi dengan pembelajaran yang bukan saja di kuliah ya. Misalkan searching bahan ajar, bantayang dan seterusnya, ini luar biasa perlu kita apresiasi dan perlu diistiqomahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita harus menumbuhkan kesenangan dalam belajar, termasuk juga mungkin kepada keluarga kita ya, karena itulah tantangan masa depan yang apabila kita siapkan dari sekarang, seolah kita menjadi umat yang maju. Demikian. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini.
Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa sih menjadi prioritas seorang Widyaiswara dalam membangun SDM yang berkualitas dan juga berakhlakul karimah di ruang lingkup ASN Kementerian Agama? Baik, luar biasa pertanyaannya yang menjadi prioritas ya, karena memang bagus ya, menyentuh ya pertanyaannya, karena ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas, ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Kalau yang tidak penting ya mungkin sebagai seorang muslim ya tentu kita harus membuang yang tidak penting ya. Tetapi ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Nah, mungkin maksud dari pertanyaan saudari tadi untuk yang lebih penting atau yang lebih prioritas ya. Nah, yang lebih prioritas bagi seorang WI menjalankan tupoksi, menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai ASN yang diletakkan ataupun ditempatkan di Kementerian Agama ini. Nah, tugas dan pokok itu tadi. Kalau dia seorang Widyaiswara berarti tugas pokoknya mengajar, mengajar tapi mengajar yang memberikan yang memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat, yang bisa merubah pola pikir ya, pola pikir dari yang biasa-biasa yang menjadi luar biasa, menggerakkan dan memberikan motivasi, bukan sekedar mengajari tetapi sekaligus memberikan menjadi motivator atau menjadi fasilitator ya, dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat, terutama oleh pegawai-pegawai yang dibina ya, dan berikan kesempatan untuk mengikuti diklat agar meningkatkan kompetensi mereka melayani masyarakat yang lebih prima, kemudian mempermudah urusan masyarakat, sehingga harapan kita negara ini hadir di tengah-tengah masyarakat, dan bagian daripada negara itu adalah abdi negara berupa ASN ini, yang salah satunya adalah Widyaiswara. Mudah-mudahan dengan diberikan pembelajaran yang baik ya, yang meningkatkan pemahaman mereka dan akhlak serta kinerja mereka, insya Allah kedepannya mudah-mudahan bangsa kita lebih baik lagi. Amin. Sebagai Korwi yang baru di BDK Palembang, untuk tahun 2004 sampai tahun 2025, terobosan apa yang akan Bapak lakukan untuk menunjang tugas sebagai peningkatan kompetensi di ruang lingkup ASN Kementerian Agama, Pak? Baik, jadi untuk meningkatkan kualitas ya, dan untuk meningkatkan kompetensi Widyaiswara, secara umumnya ya harus belajar tadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dan bahkan Allah sudah jelas dalam Al-Quran menyebutkan, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman, meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan. Di situ kata kuncinya. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah kualitas diri, dan mereka yang selalu mengisi waktunya dengan belajar akan bisa menguasai masa depan.
Tapi kalau yang berhenti belajar, yang hanya bangga dengan masa lalu, cuman menguasai di masa lalu, tapi bagaimana bisa menjawab tantangan ke depan, maka tentunya perlu meningkatkan diri dengan semangat tinggi. Di samping juga kalau ada TOT ya, training of trainer yang sesuai dengan latar pendidikan dan sesuai dengan rumpun widya suara masing-masing, baik di teknis pendidikan atau di teknis keagamaan atau di administrasi, kita utus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka, dan kita utus juga yang kira-kira menunjang pekerjaan mereka. Di samping itu juga kita perhatikan ya dalam hal mengajar ini sisi-sisi keadilan yang mungkin bisa memberikan rasa nyaman, rasa tentram bagi seluruh widya suara. Dan di samping itu mungkin untuk program pengajian rutin ya, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis misalkan, atau mengkaji ilmu-ilmu yang menunjang kinerja, yang menunjang mata diklat atau mata pelatihan itu, insya Allah kita akan galakkan gitu ya, kita akan mulai sehingga menjadi pribadi yang handal, menjadi pribadi yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam bahasa agamanya sholihun li nafsihi wa sholihun li ghairi, atau sholihun dan muslihun. Mungkin seperti itu ya. Di samping program-program yang nanti kita akan terus bicarakan ya dengan kawan-kawan, bermusyawarah kira-kira apa yang perlu kita adakan sehingga program itu muncul secara dilaksanakan dengan bersama dan memang merupakan tantangan ke depannya. Terima kasih. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Nah Pak, selain guru bangsa yang berkompeten, menurut Bapak seperti apa sih Pak guru bangsa yang berakhlakul karimah itu? Ya, kalau menurut saya guru yang berakhlakul karimah itu ukurannya Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan sunnah. Jadi akhlak baik menurut kita belum tentu baik menurut orang barat misalkan ya. Tapi sebagai seorang muslim ya standarnya adalah Al-Quran. Kalau umat lain mungkin standarnya kitab-kitab lain gitu ya. Tapi kalau kita standarnya Al-Quran ataupun sunnah. Dan Quran itu kan sudah dinyatakan, sudah dilaksanakan, sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling baik akhlaknya itu adalah Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul itu? Bagaimana akhlakul karimahnya Rasul itu? Rasul menjawab, Sayyidah Aisyah menjawab, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran.
Nah itulah tolak ukurnya, karena kan semuanya kan ada panduan ya, apalagi manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi tentu harus ada panduannya. Jangankan manusia gitu ya, kita beli kendaraan aja ada buku panduannya, kita beli elektronik ada panduannya, dan kalau rusak kan kita servis memakai panduan itu, atau orang yang sudah menguasai ya teknik dan lain sebagainya. Nah begitu pula manusia ketika harus diservis ya kembali lagi kepada Al-Quran. Kita lihat keberhasilan umat di masa lalu itu dalam rangka akhlaknya yang mulia. Mereka maju karena mempertahankan akhlak itu kuncinya. Sampai Islam itu berkuasa berabad-abad gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat di mana negara itu tidak memperdulikan akhlak, maka dia mengalami menuju suatu kehancuran. Tapi yang mempertahankan akhlak, insya Allah dialah yang akan maju. Saya yakin ke depan insya Allah kita akan lebih maju lagi kalau kita memiliki akhlak yang mulia, yang memang menjadi headline ya dari kementerian dari pemerintah kita untuk ASN yang berakhlak. Sebagai penutup nih Pak, apa pesan dan harapan Bapak terkait Widya Iswara sebagai guru bangsa di Satuan Kerja BDK Palembang? Ya, kalau untuk berbicara masalah pesan ya, saya kira tidak usah banyak-banyak supaya mudah diingat. Kalau banyak nanti lupa. Jadi yang pertama pesan saya adalah menahan diri. Kemudian yang kedua memanfaatkan waktu. Nah, coba saya jelaskan sedikit ya maksud pesan saya yang pertama dan yang kedua ini. Yang pertama, menahan diri artinya apa? Sabar dalam segala kondisi gitu ya. Fi kulli waqtin wahin, dalam setiap waktu dan dalam setiap kesempatan kita harus sabar. Kita mengeluarkan pendapat yang belum diterima orang, sabar aja, tahan diri gitu kan. Kemudian melihat hal-hal yang negatif, misalkan ada di HP, baik berupa audio, video, gambar dan sebagainya gitu ya, mengetik juga dan seterusnya, itu kan semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang negatif. Nah, karena makna puasa kan tidak hanya ini, puasa itu tidak hanya dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram gitu ya, tetapi juga menahan diri dari sesuatu yang bisa merugikan ataupun yang membatalkan puasa misalkan. Nah, makna puasa ini bisa kita terjemahkan menahan diri gitu ya dari hal-hal yang negatif. Nah, supaya lebih baik lagi, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian hal-hal positif tadi akan berkurang. Atau bahkan kita tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal yang negatif karena kita sibuk dengan hal-hal yang positif. Nah, dengan dua kata kunci ini, yang pertama menahan diri dari yang negatif, yang kedua memanfaatkan waktu, insya Allah Widya Iswara kita bersama-sama kita insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Karena sibuk itu adalah anugerah dan sering dikatakan oleh Kepala Balai, sibuk adalah anugerah. Ini saya memahaminya bahwasanya kesibukan itu akan mengalihkan kita dari yang negatif menuju hal yang positif, dan waktu itu akan terus berlalu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkannya, kita yang akan rugi. Kalau dalam bahasa Arab ya, Arabnya tapi bukan Arab yang dia itu waktu kasaifi, waktu itu ibarat pedang. Apabila kita tidak mampu memanfaatkan pedang itu untuk yang positif, pedang itu yang akan membunuh kita, yang akan menyembelih kita gitu kan. Nah, jadi sekali lagi untuk kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apakah dengan membaca Al-Quran, apakah dengan sholat duha, sholat hajat dan sebagainya kalau di siang hari. Cuman jangan sampai sholat kita itu menyebabkan tugas kita terbengkalai. Misalkan kalau kita pelayanannya lagi ngajar, gara-gara kita sholat duha mungkin 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kita waktunya ngajar jadi nggak ngajar. Nah itu keliru. Jadi justru ibadah kita itu yang diterima itu yang memang sesuai dengan ini. Ya saatnya kita ngajar harus ngajar gitu ya. Kalau ada waktu kosong baru kita laksanakan sholat duha. Jangan sholat duha di saat kita lagi ada tugas untuk mengajar. Mungkin itu yang
perlu saya sampaikan dalam pesan ini. Terima kasih. Seperti menurut Bapak Sudarmono yang memanfaatkan waktu untuk hal positif dan jauhkan hal yang negatif ya Pak. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sudarmono yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber ya Pak. Terima kasih. Saya Ananta Al-Zahra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.